Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 2 piring jeruk dan 2 buah lagi jeruk yang jumlahnya tidak lebih dari 50. Berapakah isi jeruk tiap piring? Permasalahan ini merupakan permasalahan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi untuk menjawab pertanyaan kita tentang berapa isi jeruk tiap piring, ini adalah berkaitan dengan penyelesaian PT-LSV. Maka dari itu, untuk bisa menjawab pertanyaan kita ini, maka terlebih dahulu kalian mempelajari tentang penyelesaian PT-LSV. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu penyelesaian PT-LSV. Kita perhatikan contoh nomor 1. Tentu kalau penyelesaian dari 4x tambah 3 kurang dari 23. Jawab. Kita tulis ulang kembali soal kita. Selanjutnya, kita melenyapkan suku pada ruas kiri yang tidak ada variabelnya. Suku pada ruas kiri yang tidak ada variabelnya adalah positif 3. Berarti kita mau menghilangkan positif 3. Dengan teknik seperti ini kita contohkan, apabila negatif 5 supaya hilang atau menjadi 0, maka kita tambah dengan 5. Negatif 5 setelah ditambah dengan 5 sudah menjadi 0. Berikutnya misalkan bilangan yang mau kita hilangkan atau bilangan yang akan kita jadikan 0 adalah positif 3, maka kita kurangi dengan 3. Setelah kita kurangi dengan 3, sudah kita coret, sudah menjadi 0. Sekarang kita kembali ke soal kita. Positif 3 mau kita hilangkan. Agar hilang, maka kita kurangi dengan 3. Mari kita mengurangi ruas kiri dengan 3. Sekarang adilnya, ruas kanan juga kita kurangi dengan 3. Selanjutnya, kita tuangkan dengan kata-kata apa yang kita lakukan, yaitu kedua ruas kita kurangi dengan 3. Berikutnya, positif 3 dengan kurang 3 kita coret, maka di ruas kiri tertinggal 4x, kurang dari 23 kurang 3, 20. Berikutnya 4x. 4x ini koefisiennya 4, kita mau menjadikan koefisiennya 1, maka yang kita lakukan seperti contoh berikut. Jika 2x koefisiennya 2, supaya koefisiennya menjadi 1, maka kita bagi dengan 2. Koefisien variabelnya 2, kita membagi 2. Koefisien variabelnya 4, maka kita membagi 4. Mari kita membagi dengan 4. Jika koefisiennya positif, maka pembaginya juga bilangan positif. Ini koefisiennya 4, kita bagi juga dengan 4. 4 ini positif. Ruas kanan kita juga membagi dengan 4. Berikutnya kita tuangkan apa yang kita tulis, yaitu kedua ruas kita bagi dengan 4. 4 positif. Karena kita membagi dengan positif, maka tanda pertidaksamaan dari atas ini tetap. Berarti karena di atas ini tanda kurang dari, maka kita tetap menggunakan tanda kurang dari, berarti kita tulis kurang dari. Berikutnya kita coret koefisien 4 dengan pembagi 4. Tinggal kita dapat X. Kurang dari 20 kita bagi 4 dapat 5. Berarti kita dapat penyelesaian X kurang dari 5. Kalau kita tulis dalam bilangan bulat, maka bilangan-bilangan yang kurang dari 5 adalah 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Untuk lebih jelas lagi, mari kita perhatikan contoh kita yang kedua. Tentu kalau penyelesaian dari 6 dikurang 5x lebih besar dari atau sama dengan 21. Jawab. Kita tulis kembali soal kita. Berikutnya kita lihat, di ruas kiri suku yang tidak punya variabel ada 6. 6 ini adalah positif. Supaya hilang, maka kita kurangi dengan 6. Kita kurangi dengan 6. Ruas kiri sudah kita lakukan, sekarang ruas kanan juga kita kurangi dengan 6. Apa yang kita lakukan? Kita tuangkan dengan kalimat, yaitu kedua ruas kita kurangi dengan 6. Sekarang mari kita coret 6 dengan kurang 6. Maka tertinggal negatif 5x lebih dari atau sama dengan 21 kurang 6, kita dapat 15. Berikutnya kita lihat koefisiennya negatif 5. Karena koefisiennya negatif, maka pembaginya bilangan negatif. Koefisiennya negatif 5, maka kita membagi dengan negatif 5. Sekarang, ruas kanan juga kita harus membagi dengan negatif 5. Apa yang kita lakukan? Yaitu kedua ruas kita bagi dengan negatif 5. Karena kita membagi dengan negatif 5, maka tanda pertidaksamaan harus kita ubah.
Ini yang kita ubah. Lebih dari sama dengan kita ubah menjadi kurang dari. Lebih dari sudah kita ubah menjadi kurang dari. Berikutnya mari kita coret koefisien negatif 5 dengan pembagi negatif 5. Setelah kita coret tinggal X. X kurang dari 15 positif, pembaginya negatif. Berarti positif bagi negatif. Negatif. 15 bagi 5 kita dapat 3. Jadi kita dapat penyelesaiannya X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 3. Atau apabila X kita tulis dalam bilangan bulat, kurang dari sama dengan negatif 3, berarti negatif 3 juga termasuk. Dan yang kurang dari negatif 3. Kita ingat pada garis bilangan, semakin di kiri pada negatif 3, itulah bilangan yang kurang dari negatif 3. Berarti pada garis bilangan yang di sebelah kirinya negatif 3 adalah negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Jika sudah jelas, berikutnya kalian latihan soal. Ini ada soalnya 5 soal. Nomor 1, A, B, C serupa dengan soal-soal yang kita bahas di atas. Khusus untuk nomor D, kalian kembali memperhatikan materi kita yang lalu tentang PLSP. Kita sudah memberikan contoh menyelesaikan PLSP yang di ruas kiri terdapat variabel dan di ruas kanan terdapat variabel. Konsepnya sama saja untuk menyelesaikan soal kita pada pertidaksamaan ini. Berikutnya nomor 2, ini adalah masalah kontekstual di pembukaan kita di awal tadi, yaitu 2 piring dan 2 buah jeruk jumlahnya tidak lebih dari 50 buah. Pertama, nyatakan dulu soal di atas ini dalam bentuk PTLSP. Yang berikutnya, bagian B, kalian hitung isi jeruk setiap piring. Isi jeruk setiap piring berarti kalian menentukan penyelesaian dari PTLSP jawaban A di atas ini. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.